Kalau kita ngomongin soal pemimpin, apa sih yang biasanya langsung kebayang? Pasti seseorang yang berdiri paling depan kan? Megang bendera, nunjukin jalan. Tapi, gimana kalau saya bilang, kekuatan terbesar seorang pemimpin itu justru muncul waktu mereka nggak di depan. Hari ini, kita bakal kupas tuntas sebuah filosofi kepemimpinan asli Indonesia yang mungkin bakal mengubah cara pandang Anda tentang apa itu memimpin. Yap, ini pertanyaan yang menantang. Kita kan sering banget mikir kalau kepemimpinan itu ya posisi paling depan, tapi coba deh kita pikirin lebih dalam. Gimana kalau memimpin itu bukan soal posisi yang statis, tapi soal pergerakan yang dinamis? Gimana kalau kekuatan terbesar seorang pemimpin itu justru datang dari tempat yang nggak terlihat? Nah, jawabannya ada di konsep yang keren banget dari Indonesia, Patrap Triloka. Ini adalah filosofi dari pahlawan pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Beliau ngajarin kalau kepemimpinan itu bukan cuma satu posisi, tapi sebuah tarian yang dinamis antara tiga peran, di depan, di tengah, dan di belakang. Oke, pertama-tama kita bahas peran yang paling klasik dulu ya, pemimpin sebagai teladan. Apa sih yang sebetulnya harus dilakuin seorang pemimpin waktu mereka ada di posisi paling depan? Prinsipnya adalah Ingarsa Sung Tulodo. Artinya, di depan memberi teladan. Ini tuh lebih dari sekedar ngasih perintah loh. Ini tentang menjadi sebuah mercusuar. Anda itu standar yang bakal diikuti semua orang, sadar atau nggak sadar. Jadi, poin utamanya gini, kepemimpinan itu mulainya ya dari diri sendiri. Integritas Anda, etos kerja Anda, bahkan cara Anda bicara, semuanya itu jadi patokan buat tim Anda. Anda itu cermin buat orang-orang yang Anda pimpin. Terus, gimana cara ngelakuinnya? Ini bukan konsep yang ngawang-ngawang kok. Ini artinya jadi panutan dalam tindakan sehari-hari. Menunjukkan nilai moral yang tinggi, disiplin yang konsisten, dan kualitas pribadi yang bikin orang lain mikir, wah, saya mau jadi kayak dia. Oke, tadi kita udah lihat pemimpin sebagai mercusuar di depan. Tapi kepemimpinan kan nggak diam di tempat. Sekarang ayo kita geser posisi pemimpinnya. Dari depan, langsung ke tengah-tengah tim. Nah, di sini perannya berubah total. Prinsipnya sekarang jadi, Ing Madya Mangun Karsa, atau di tengah membangun semangat. Disinilah pergeseran besarnya terjadi. Dari yang tadinya, lihat saya, sekarang jadi, ayo kita lakukan bareng-bareng. Fokusnya pindah dari contoh individu ke energi kolektif. Jadi, waktu seorang pemimpin ada di tengah-tengah timnya, perannya itu jadi kayak pemantik api. Mereka nggak lagi mendikte, tapi justru memfasilitasi, menyatukan ide-ide, dan mastiin semangat bareng-bareng itu terus nyala. Gampangnya gini, pemimpin di tengah itu adalah seorang fasilitator. Mereka bukan lagi yang punya semua jawaban, tapi justru yang paling banyak bertanya. Mereka mancing dengan pertanyaan kayak, gimana kalau kita coba dan memastikan semua suara di ruangan itu didengerin. Mereka itu ibarat lem yang nyatuin kepingan-kepingan puzzle jadi satu gambar utuh. Dan sekarang kita sampai di posisi ketiga, dan mungkin yang paling powerful. Kita udah lihat pemimpin sebagai teladan di depan, dan motivator di tengah. Sekarang kita lihat kekuatan memimpin dari belakang. Prinsip yang terakhir, Tutwuri Handayani, artinya dari belakang memberi dorongan. Nah, ini adalah seninya pemberdayaan. Ini tentang menciptakan pemimpin-pemimpin baru, bukan sekedar pengikut. Coba bayangin deh, seorang pemimpin yang sengaja melepas kendali. Mereka percaya 100% sama timnya. Peran mereka berubah jadi jaring pengaman, ngasih dukungan, ngarahin secara halus, dan ngebiarin timnya ngerasain kemenangan dan belajar dari kesalahan mereka sendiri. Disinilah rasa memiliki yang sesungguhnya itu lahir. Ini tuh persis kayak ngajarin anak kecil naik sepeda kan? Awalnya kita pegangin sadelnya, terus pelan-pelan kita lepas. Kita biarin mereka goyang-goyang, nyari keseimbangan sendiri, tapi kita tetap lari di belakang mereka, siap menangkat kalau mereka jatuh. Nah, itulah inti dari memimpin dari belakang. Dan ini nih yang nunjukin betapa kuatnya ide ini. Prinsip Tutwuri Handayani, memimpin dari belakang dengan memberi dorongan, ternyata menjadi semboyan resmi sistem pendidikan nasional kita di Indonesia. Jadi ini bukan sekedar teori kepemimpinan biasa, ini adalah fondasi cara sebuah bangsa mendidik generasi penerusnya. Keren banget kan? Jadi, kita udah punya 3 peran, teladan, motivator, sama pendukung. Tapi ini bukan pilihan salah satu ya. Ki Hajar Dewantara melihatnya sebagai satu kesatuan yang utuh, sebuah tarian kepemimpinan. Pemimpin sejati itu seperti seorang seniman yang tahu kapan harus ganti peran. Mereka punya intuisi buat ngerasain kapan tim butuh arah yang jelas, kapan mereka butuh percikan semangat, dan kapan mereka cuma butuh kepercayaan buat terbang sendiri. Ini bukan rumus mati, ini adalah kebijaksanaan dalam bertindak.
Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Seorang guru itu peran di depan, seorang sahabat itu peran di tengah, dan seorang pelayan itu dia peran di belakang. Intinya, Patrap Triloka itu mendefinisikan kepemimpinan bukan sebagai posisi kekuasaan, tapi sebagai tindakan pelayanan yang humanis. Dan inilah tujuan akhirnya, ukuran kesuksesan yang sebenarnya dari filosofi ini. Bukan soal target penjualan atau proyek yang selesai, tapi apakah Anda berhasil membuka potensi penuh dari setiap orang yang Anda pimpin? Apakah mereka jadi lebih hebat dari saat pertama kali Anda bertemu mereka? Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Coba lihat tim Anda, keluarga Anda, atau komunitas Anda. Posisi mana, di depan, di tengah, atau di belakang, yang paling mereka butuhkan dari Anda saat ini? Terima kasih sudah menyimak.